Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan Gudal TV. Kali ini Gudal TV akan membahas tentang asal-usul kesenian tarik kuda lumping. Kesenian tarik kuda lumping merupakan sebuah seni tari yang dipentaskan dengan menggunakan peralatan berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu. Dilihat dari ritmisnya, tarian kuda lumping ini seperti merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran zaman dahulu, yaitu sebuah pasukan kavaleri berkuda. Ini bisa dilihat dari gerakan seni tarik kuda lumping yang dinamis, ritmis, dan agresif, layaknya gerakan pasukan berkuda di tengah medan peperangan. Sejarah asal mula seni tarik kuda lumping banyak diyakini adalah sebuah bentuk dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajah Belanda. Dalam versi lain menyebutkan bahwa asal-muasal kuda lumping menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah dan dibantu oleh Sunan Kalijaga melawan bangsa Belanda yang menjajah tanah air. Versi lain juga menyebutkan bahwa tarian ini mengisahkan tentang latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I, Raja Mataram, untuk menghadapi pasukan tentara Belanda. Sejarah lain menyebutkan bahwa asal-usul kuda lumping diawali pada zaman dahulu dari tanah Jawa. Hidup seorang raja yang sakti mandraguna. Raja yang banyak mendengar kisah pahlawan Mahabharata. Raja tersebut sangat kagum akan kisah perang Batarayuda di Kurusetra yang diturunkan oleh para Brahmana dan satria istana. Dan sang raja yang sangat yakin bahwa perang Batarayuda akan berulang di tanah Jawa. Beliau sangat tertarik dengan tentara berkuda dan Arjuna dengan kereta kudanya, yang gambarnya diperlihatkan oleh buyut dari tanah Alengka, karena beliau sesungguhnya adalah keturunan pelarian Hindu Tamil dari tanah Sri Lanka. Lantaran negerinya sering dicemooh sebagai negeri Rahwana terkutuk, Eyang buyut raja kemudian melarikan diri ke Jawa Dwipa dan mendirikan kerajaan serta memakai gelar Arya, yang notabene adalah nama sebuah etnis yang terkemuka di India. Akan tetapi, perkataannya sebagai suku Arya bertolak belakang dengan warna kulit suku Arya. Beliau mengajarkan kasta tanpa warna sampai kepada cucu yang kini memegang kekuasaan dan terus memimpikan pasukan berkuda. Sampai pada saatnya, raja disertai hulu balang dan pengawalnya serta menteri naik ke perahu saudagar dari Persia. Dikarenakan Raja Jawa tidak memiliki perahu dan buta akan ilmu pelayaran, beliau juga terpana dengan gagahnya tentara berkuda yang memiliki tubuh yang kekar, kuda-kuda yang besar, barisan kuda yang teratur, dan juga derap suara langkah kuda yang bergemuruh. Kenyataan yang dilihat secara langsung lebih menambah kekaguman dibanding dengan gambar yang dibawa saudagar padanya. Raja memuji dan memimpikan bahwa jikalau dia dapat memiliki tentara berkuda seperti itu, tentunya saja dia akan menjadi raja yang terkuat di tanah Jawa, dan raja-raja di sekitarnya akan bertekuk lutut. Raja dengan segala keinginannya berniat membawa kuda-kuda tersebut beserta prajuritnya sekaligus. Walaupun tidak akan cukup perahu yang akan mengangkutnya, akan tetapi raja sangat berkeinginan kuat sehingga hanya kudanya saja yang dia bawa. Akan tetapi, suatu hal terjadi di mana dalam perjalanannya mereka menemui badai yang sangat dahsyat, sehingga semua pasukan dan perahu pengikut pun ikut tenggelam. Hanya karena keberuntungan, sang raja selamat dari segala musibah. Beliau kemudian membuat syukuran pada Dewata yang telah melindunginya dan menyesalkan keinginannya tentang pasukan berkuda yang belum tercapai. Kemudian sang raja memohon petunjuk Dewata
dan bertapa di gua. Suatu saat, Dewata mengabulkan keinginannya tersebut dengan syarat beliau harus membuat kuda dari bahan gedek bambu dan icik agar dapat ditunggangi laskar yang akan menjadi kuda. Sebelum jalan, kuda-kuda tersebut diberi mantra-mantra terlebih dahulu agar mau makan rumput dan beling. Sang raja gembira keinginannya terwujud. Dari sanalah kemudian nama kuda lumping berasal. Kesenian kuda lumping populer di masyarakat daerah Jawa Timur seperti Blitar, Malang, Tulungagung, dan sekitarnya. Gelaran pentas dari tari kuda lumping biasanya ditampilkan pada acara-acara tertentu seperti penyambutan tamu kehormatan dan juga acara-acara syukuran atas doa yang dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Kuda lumping seringkali dikaitkan dengan makhluk halus dalam atraksi-atraksi supranatural dan berbau magis. Contohnya makan kaca, makan bara api, berjalan di pecahan beling dan bara api, mengangkat benda berat, disayat pisau, dibacok dengan golok sampai menari dalam keadaan kesurupan. Jika dilihat dari permainannya, pada saat pertunjukan kuda lumping, para penari seolah-olah memiliki kekuatan yang sangat besar dan terkesan memiliki kekuatan supranatural. Dalam pementasannya, kuda lumping diiringi oleh musik seperti kendang, gong, gamelan pelok, kenong, dan selompret atau yang biasa disebut trompet khas kuda lumping. Tetapi ada juga grup kesenian kuda lumping yang menggunakan alat modern seperti drum, gitar elektrik, dan bass elektrik. Rupanya mereka ingin menampilkan kualitas yang bagus. Penonton akan disajikan dengan pertunjukan yang membuat mereka terkesima oleh tarian-tarian yang disajikan. Para penari kesenian tari kuda lumping biasanya adalah seorang anak perempuan yang didandani sedemikian rupa sehingga menyerupai anak laki-laki bak prajurit kerajaan. Akan tetapi pada saat ini pemain kuda lumping banyak dilakoni oleh anak laki-laki. Pertunjukan kuda lumping diawali dengan bunyi sebuah pecut atau cambuk yang sengaja dikenakan para pemain kesenian ini. Hal ini menandai masuknya kekuatan mistis yang bisa menghilangkan kesadaran si pemain. Dengan menaiki kuda dari anyaman bambu tersebut, penunggang kuda yang di pergelangan kakinya diberi kerincing ini pun mulai berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat hingga berguling-guling di tanah. Tarian kuda lumping dilakukan di bawah pengawasan seorang pimpinan supranatural. Umumnya pimpinan ini adalah seorang yang memiliki ilmu gaib yang tinggi, yang dapat mengembalikan sang penari ke kesadaran seperti sedia kala. Pemimpin supranatural tersebut juga bertanggung jawab terhadap jalannya atraksi, serta menyembuhkan sakit yang dialami oleh pemain kuda lumping jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan sakit atau luka parah pada si penari. Sebab itu, walaupun dianggap sebagai permainan masyarakat, kuda lumping tidak dapat dimainkan oleh sembarang orang, tetapi harus di bawah petunjuk dan pengawasan sang pimpinannya. Itulah sejarah dari asal-usul kesenian tari kuda lumping. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara like, komen yang positif, dan share video ini. Aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gudal TV.